Welcome to Segala Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salima, kenalin aku Nisa yang pada kesempatan kali ini akan ngobrol-ngobrol di sesi saatnya bincang hangat. Di sesi bincang hangat kali ini kita akan berbicara mengenai fakta remaja, salah satunya L98T, di mana L98T itu sekarang semakin marak, semakin banyak. Salah satunya mungkin Sobat Salima sudah mendengar mengenai info ini, bahwasanya ditemukan grup siswa L98T di SD Pekanbaru Riau. Nah, sebetulnya kok bisa L98T ini sampai merebak gitu ya ke banyak kalangan? Kok bisa apa sih sebetulnya penyebabnya dan solusinya itu seperti apa gitu. Kita langsung kupas tuntas bersama narasumber kita, ada Ustazah Ernita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Nah Ustazah, kalau misalnya berbicara LGBT kan sekarang kaum pelangi itu kan semakin banyak ya Ustazah, semakin marak, apalagi sampai ke anak SD juga. Seperti berita yang tadi ditemukan grup siswa LGBT di SD Pekanbaru Riau. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab kok bisa LGBT ini sampai merebak gitu, sampai marak gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Mungkin kalau ditanya kenapa gitu ya gerakan ini bisa tambah banyak, menyebar bahkan di hampir di semua kalangan, ya kita mungkin harus mendudukan permasalahan LGBT ini bukan lagi permasalahan individu. Jadi bukan personal orangnya, tetapi kita memandang sekarang ini menjadi sebuah gerakan yang skupnya itu bukan lagi kecil ya, tapi bahkan internasional. Kalau kita melihat awal mula munculnya LGBT ini munculnya di Barat. Pertama kali munculnya di Barat, di mana memang di Barat itu dikenal dengan HAM kebebasan, termasuk salah satunya adalah kebebasan bertingkah laku dan perilaku, bahkan sampai tadi ya kebebasan ini berimbas kepada orientasi seksual. Jadi terserah kamu mau suka sama perempuan, ya, mau suka sama laki-laki, mau suka sama siapa aja itu boleh, gitu ya. Jadi memang dari sanalah paham LGBT ini muncul, dan karena ini sebuah gerakan, tentunya sebagai sebuah gerakan dia tidak akan berhenti ya pada satu titik saja, tetapi ada tujuan untuk menyebarkan ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, Indonesia gitu ya adalah salah satu negara yang menjadi sasaran LGBT. Kalau dilihat ada beberapa negara di Asia, Cina, Indonesia, Filipina, dan Thailand itu menjadi salah satu sasarannya penyebaran LGBT di wilayah Asia. Dan terbukti gitu kan sekarang banyak sekali kaum pelangi ini eksis ya, menunjuk gigi di negara kita. Bahkan yang terbaru itu kan ada rencana itu ya mengadakan konferensi di Jakarta, tapi alhamdulillah itu dibatalkan seperti itu. Ya begitu kan Teh. Jadi lebih ke LGBT kan sebuah gerakan yang memang harus ada tujuan untuk disebarkan gitu ya. Sambung ke yang tadi ya Ustazah, yang mengenai HAM gitu. Kan nggak sedikit dari mereka yang memang berlindung atau berlindung di bawah HAM gitu. Ya udah masing-masing aja gitu. Nah, itu bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Iya. Ya ini tidak lepas ya ketika ada orang yang berdalil, sekalipun sebenarnya itu berdalih dengan HAM, itu sesuatu yang memang sangat erat ya kaitannya dengan kelahiran LGBT. Karena tadi saya mungkin sudah mengungkapkan LGBT lahirnya di Barat, tentunya HAM ini juga produk Barat. Ya. Dalam paradigma pemikiran sekularisme, di mana memang agama hanya ada di tempat ibadah, lalu dalam kehidupan sehari-hari manusia bebas menentukan seperti apa yang dia kehendaki, tentunya muncullah tadi yang namanya HAM tadi ya. Terserah saya mau gimana saya gitu. Nah, paradigma ini kan sangat bertentangan dengan paradigma Islam, di mana memang Islam itu tidak mengenal yang namanya HAM. Ya. Kenapa gitu ya? Jadi kita lahir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini kan sudah seperangkat dengan aturan kehidupan gitu. Jadi kalau kita pengen bebas ya nggak bisa. Kenapa? Allah menciptakan kita
tujuannya bukan untuk membebaskan kehidupan kita, tetapi untuk beribadah kepada Allah. Itu ya dikatakan di Al-Qur'an, ya kan, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Seperti itu. Jadi memang kalau mereka berdalih dengan HAM, tentunya ini tidak sesuai dengan Islam. Itu sangat bertentangan dengan pemikiran-pemikiran Islam itu sendiri. Bahkan di Al-Qur'an juga gitu kan, sangat tegas Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan manusia untuk menghukumi ya, persoalan-persoalan hidup mereka itu berdasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dikatakan fahkum bainahum bima anzalallah, berhukumlah ya di antara kalian dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, Jadi nggak bisa disamain ya. Karena memang HAM juga bukan dari Islam. Iya, betul gitu. Nah Ustazah, mungkin kita juga sebagai remaja, sebagai pemuda gitu ya, ikut miris gitu melihat LGBT yang memang semakin marak. Sebetulnya apa yang harus kita lakukan, terutama sebagai pemuda, supaya LGBT ini tidak merebak luas gitu? Iya, sebenarnya gitu sebagai remaja, Kanisa kita harus sadar ya. Jadi remaja-remaja ini harus sadar bahwa mereka itu adalah sasaran empuk dari gerakan LGBT. Jadi memang kalau sekarang kita lihat faktanya yang terjerat ya LGBT ini kan banyaknya Iya. kalangan pemuda gitu. Dan di Indonesia LGBT ini bukan hal yang baru. Itu sudah ada sejak tahun 1980-an ya. Dan diklaim katanya gay dan lesbian di Indonesia itu termasuk gerakan tertua ya di Asia Tenggara. Jadi memang sudah sejak sedemikian lama, sehingga kalau sekarang itu tambah banyak, ya wajar ya mereka itu bergerak, berkampanye, merekrut dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh pemuda? Nah, pemuda itu harus sadar, terutama di Indonesia. Indonesia itu kan mayoritas penduduknya Muslim, berarti kan pemuda-pemudanya pemuda Muslim. Mereka harus tahu bahwa LGBT ini sesuatu yang bertentangan dengan pemahaman agama mereka. Ya, jadi remaja-remaja ini harus tahu bagaimana Islam memandang LGBT, sehingga ketika mereka diajak gitu ya, bahkan mungkin secara tidak sadar mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada bau-bau LGBT-nya, mereka itu waspada. Karena memang kalau bukan remaja, salah satunya yang menangkal gerakan ini, ya siapa lagi? Gitu. Mereka lah yang mungkin bisa ya secara aktif berupaya untuk menangkal gerakan ini. Dengan apa? Dengan kembali kepada pemikiran Islam tadi. Jadi pemuda-pemuda sekarang itu harus yakin bahwa Islam itu bukan sesuatu yang sama dengan Barat, dengan sekuler, tapi Islam itu adalah sesuatu yang sangat berbeda ya dengan Barat dan sekularisme. Dan Islam itu bukan cuma sekedar agama yang mengatur kehidupan individu, tetapi agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan mereka. Sehingga tidak mudah nih remaja-remaja yang sudah memahami Islam secara benar ya, secara menyeluruh, tidak mudah terkena gerakan seperti ini atau opini-opini seperti ini. Begitu mungkin Kanisa. Iya. Pindah memang banyak ya Ustazah, apalagi propaganda-propaganda yang ditujukan ke kaum muda lewat film juga banyak. Film gitu. Nah, seberapa penting sih Ustazah peran pemuda dalam mengatasi hal tadi gitu, supaya ya LGBT tadi tidak terlalu Pemuda hari ini kan akan menjadi pemimpin masa depan. Berarti peran mereka itu sangat penting untuk menentukan masa depan mereka. Kalau pemuda sekarang tidak berperan, tidak turun, terjun dalam menolak ya berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang termasuk LGBT, bagaimana masa depan mereka? Ya. Tentunya mereka harus berperan aktif dalam dakwah Islam, menyampaikan tuh bahaya LGBT yang sebenarnya seperti apa, baik itu secara medis ya ataupun dalam pandangan agama gitu. Jadi kalau pemuda ini berperan aktif, tentunya itu kan akan mencegah lah paham ini tersebar di kalangan mereka gitu kan. Bahkan kalau semua pemuda itu memang sudah paham seperti ini tuh bakalan ditolak mentah-mentah gitu di Indonesia. Ya, lihat saja kan bagaimana kemarin, alhamdulillah ya masyarakat Muslim Indonesia itu masih punya perasaan Islam yang cukup tinggi sehingga menolak ya adanya konferensi LGBT Jakarta, dan alhamdulillah itu nggak jadi kan ya gitu. Pertanyaan terakhir Ustazah, solusi seperti apa sih sebetulnya yang memang bisa benar-benar mengatasi LGBT ini? Solusinya ada dua ya Teh. Kalau berbicara individu yang sudah terpengaruh atau kena, berarti kan solusi itu kepada dirinya ya.
Bagaimana mungkin kalau di antara kita ada teman kita, tangga kita atau saudara kita yang sudah tadilah ya terkena paham LGBT, itu harus memang segera diselamatkan gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak dia untuk kembali kepada fitrahnya, yaitu kepada Islam. Ya, jadi kalau anak sekarang itu kan jarang ya datang ke pengajian. Nah, ini harus digalakkan lagi. Remaja itu jangan anti ke pengajian. Justru pengajian itulah yang akan ya menjadi jalan bagi mereka mengetahui ajaran Islam itu seperti apa sih sebenarnya, gitu ya. Jadi harus ditolong tuh kalau ada yang udah kena. Mungkin bisa jadi butuh tenaga ahli ya di kalangan psikolog, psikiater dan sebagainya. Itu kita bantu, jangan dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan ya tadi gitu, itu akan tersebar lagi ya di antara komunitas dia atau pertemanan dia. Yang pertama. Dan yang kedua adalah solusi yang sebenarnya solusi ya. Bagaimana memang kalau kita mendudukan permasalahan LGBT ini dari sisi munculnya paham ini, kita akan melihat bahwa paham ini sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Kok bisa sih di negeri kita yang mayoritas Muslim itu tersebar paham seperti ini, bahkan ada gerakannya sudah sejak lama. Itu akibat apa? Akibat karena kita tidak menjadikan Islam itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Padahal Islam datang ya dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya, yang itu dibawa oleh Rasulullah SAW, itu menjadi solusi bagi kehidupan kita. Solusi bagi kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Bayangkan kalau misalnya pemahaman Islam ini dipakai oleh individu, oleh masyarakat, dan negara, tentunya kan ketika ada gerakan seperti ini akan dicegah ya secara maksimal, baik dengan counter opini ataupun hukuman-hukuman ya bagi pelaku-pelaku LGBT. Karena memang dalam Islam itu pelaku LGBT itu ditindak secara tegas, Kak. Jadi Allah itu dalam banyak ayat gitu ya, terutama contohnya kaum Nabi Lut ya, itu kan sama Allah dibinasakan karena mereka melakukan perbuatan tadi ya gay ya gitu ya, sesuka laki-laki sama laki-laki ya, sodomi ya, seperti itu. Nah, tindakan tadi hukuman-hukuman yang tegas ini tentunya berfungsi untuk mencegah ya pelakunya itu ya, untuk menyebarkan, bahkan tadi ya sebagai bentuk efek jerah lah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Nah, kalau ini diterapkan dalam sebuah negara gitu. Tapi kenyataannya kan sekarang kita tidak menjadikan aturan Islam ya sebagai peraturan hidup kita, sehingga sangat sulit bagi kita untuk menghentikan gerakan LGBT ini. Ya, solusinya kembali kepada Islam, seperti itu. Silakan Ustazah, barangkali ada closing statement sebagai penutup bincang hangat kali ini. Ya, insya Allah ya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa jangan memandang remeh gerakan LGBT, karena memang ini sudah menjadi gerakan internasional gitu ya, bahkan ada dana gitu ya yang mendanai agar gerakan ini terus berkembang. Tentunya tidak mungkin gitu ya kita hanya memberikan solusi secara individu, tapi ini harus diseriusi sebagai permasalahan kita semua umat muslim, dan solusinya itu bukan lagi kembali kepada individu, tetapi baik masyarakat ataupun sistem kehidupan kita itu semua harus kembali kepada Islam. Insya Allah kalau kita menggunakan sistem Islam atau menjadikan Islam sebagai peraturan hidup kita itu akan berkah ya, seperti halnya Islam datang sebagai rahmatan lil alamin ya, bagi semuanya, baik muslim ataupun non muslim. Terima kasih Ustazah sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi bincang hangat kali ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan nggak kapok ya ngundang saya. Ya. Itu dia sesi bincang hangat kali ini. Buat Sobat Salimah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tunggu bincang hangat selanjutnya, kita akan bahas banyak hal yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.